Di tengah sorotan yang belum mereda, Inara Rusli kembali menarik perhatian publik setelah mengumumkan perubahan nama menjadi Inarasati. Keputusan ini disebut sebagai bagian dari fase hidup yang penuh tekanan, mulai dari urusan keluarga, persoalan sosial, hingga konflik hukum yang masih membayangi. Perubahan tersebut tidak hanya sebatas nama panggilan, tetapi juga diikuti pembaharuan tanda tangan pada dokumen resmi, menandakan langkah serius dalam membangun identitas baru. Meski begitu, alasan mendalam di balik perubahan ini belum dijelaskan secara rinci, sehingga memicu berbagai spekulasi. Alih-alih mendapat dukungan, respon publik justru dipenuhi kritik tajam. Banyak netizen yang budiman menilai perubahan nama tidak akan berarti tanpa perubahan sikap. Sorotan ini semakin kuat setelah Inara dikaitkan dengan Insanul Fahmi yang memicu polemik karena status pribadinya. Persepsi publik pun berubah, dari simpati menjadi penuh pertanyaan. Di tengah tekanan tersebut, Inara tetap teguh dengan identitas barunya dan memilih melanjutkan langkah hidupnya meski terus disorot. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Akhirnya Inara Rusli mengganti nama panggungnya, teman-teman. Inara Rusli tetap menjadi nama aslinya, cuma dia mengganti nama panggungnya menjadi Inarasati, teman-teman. Artinya katanya penuh dengan kesetiaan. Menurut kalian bagaimana? Coba deh kalian komen di sini ya. Dengan mengganti nama, apakah akan mengganti tabiat? Mungkin tidak, ya teman-teman ya. Mengganti nama itu hanya mengganti image kita aja. Tapi kalau image kita udah buruk di mata orang, itu nggak mungkin bisa untuk menjadi baik gitu ya. Coba deh kalian komen di sini ya. Gue bilang juga, Pele pada pasti belum tahu kan, Inara Rusli ganti nama. Bukan Inarul. Nama panggungnya diganti di tengah dua kasus yang sedang melimpahnya. Bukan cuma nama doang, tapi tanda tangan juga diganti. Kenapa ditambahin Sati nama belakangnya? Karena Sati ini kalau artinya dalam Sanskerta, penuh, cukup, setia, jujur, setia pada diri sendiri, orangnya terus terang, banyak arti dah tuh nama. Ya katanya sekaligus pengingat diri. Kalau soal tanda tangan, di KTP-nya diganti, yaitu kan sarannya dari teman yang bijaksana. Dan katanya setelah menyandang nama Inarasati bakal comeback menjadi penyanyi. Kita tunggu aja karya terbaru dari Inarasati di dunia hiburan ini. Kalau lu lagi ada kasus, kira-kira bakal ganti nama sama ganti tanda tangan kagak? Guys, udah tahu belum? Ada yang lagi ganti nama ya. Entah namanya itu menurut dia nggak hoki atau gimana ya. Nih sekarang dia ganti nama jadi Inarasati ya. Katanya ya lebih bagus lah. Katanya itu lebih membuat dia pede atau membuat dia mungkin menghilangkan sial kali ya. Ya kita doain aja lah ya. Semoga kedepannya dia nggak dapet masalah-masalah lagi gitu ya teman-teman ya. Semoga dengan nama barunya dia menjadi orang yang lebih baik lagi. Inara Rusli mengganti nama panggungnya menjadi Inarasati. Bagaimana kita melihat ini dari perspektif hukum? Oke, kalau perubahan itu sebatas nama panggung, bukan nama sebenarnya, maka tidak perlu ada penetapan dari pengadilan. Tetapi kalau ingin mengganti nama yang sebenarnya yang ada di akta kelahiran, kartu keluarga, KTP dan dokumen-dokumen lain, maka harus ada penetapan pengadilan. Dalam hal ini adalah pengadilan negeri sebagaimana diatur di pasal 52 Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Nah, kira-kira apa sih sebenarnya latar belakang dan tujuan Inara Rusli mengganti namanya menjadi Inarasati? Silahkan tulis di kolom komentar. Asik. Berarti ada syukuran dan perayaan kali. Sekalian nanggep wayang golek 7 hari 7 malam. Kalau bisa mah 40 hari 40 malam kali. Lagian kenapa sih namanya diganti begituan? Kagak sekalian diganti namanya Loro Ati, Roso Ati gitu. Ya kan, semua serba hati gitu. Ya lagian ya, harusnya bukan nama yang diganti, kelakuan yang diganti. Adik-adik aja dah, dibawa kenapa-napi.
Nama mah kagak ada salah-salahnya acan, kelakuannya yang salah. Nama diganti, lanjut tanda tangan diganti. Gua kagak habis pikir sih, bingungnya 7 keliling, 7 tanjakan, 7 turunan. Hubungannya ganti nama, ganti tanda tangan apaan nih sama kelakuan maksudnya? Hubungannya apa? Jadi gak bentar lagi juga ganti pasangan. Nah, buat laki-laki yang udah berumah tangga, hati-hati aja tuh. Bininya mesti ngerangking lakinya, ntar diembat lagi lakinya. Kayak ude-ude. Biasa kalau udah ganti bergantian begini mah, wah alamat 17 dah. Ih, baik-baik tuh. Udah ganti nama, ganti tanda tangan, siap-siap ganti lagi. Ada yang ganti nama guys, sampai tanda tangannya pun juga dirubah. Nah, secara psikologis kita bahas ya. Biasanya orang yang ganti nama dianggap nama yang sudah pernah ada itu tidak beruntung dalam kehidupannya. Bisa jadi karena mungkin sakit-sakitan, bisa juga karena kena masalah terus-menerus, mungkin juga karena beberapa kali mendapatkan masalah yang tidak selesai-selesai, dianggap itu buang sial dan sebagainya. Nah, kayak gitu ya guys ya. Ini percaya atau tidak guys? Ada sebagian orang yang percaya, ada juga yang tidak. Tapi untuk menenangkan psikisnya, ya dia berharap ingin merubah sesuatu yang menjadi lebih baik. Maka digantilah nama tersebut atau tanda tangan. Tanda tangan itu menunjukkan karakter seseorang guys. Maka disitulah tercermin bahwa orang tersebut menggoreskan kehidupannya seperti apa. Nah gitu ya. Banyak sekali yang bisa diungkap dari tanda tangan tersebut guys, selain karakter. Ada juga daya juang, ada juga pengambilan keputusan, ada leadership. Gay aja bisa terdeteksi guys. Dan apakah dia juga mempunyai sex drive yang tinggi? Nah, bisa terlihat guys. Jadi jangan macam-macam sama saya. Dari tanda tangan bisa semuanya terbaca dan teranalisa. Kecenderungan kriminal juga terlihat guys. Selain psikolog, saya juga grafolog. Jadi menganalisa atau menganalisis karakter seseorang melalui coretan tangan atau goresan tangan manusia. Kecuali ada 3 yang tidak bisa terlihat, yaitu jenis kelamin, perempuan atau laki-laki, 2 kidal, kiri atau kanan dia menulisnya, dan usia. Nah 3 ini aja, tapi berjalannya dengan analisis tersebut maka bisa dilihat bagaimana karakter Anda. Gitu loh ya guys. Nah, jadi permasalahannya dia itu maunya gimana? Yang tahu cuma dia guys. Atau mengalihkan isu supaya permasalahan itu fokusnya kepada kok bisa ganti nama. Nah, jadi si wartawan atau siapapun itu akan beralih fokusnya gitu. Ya, kita lihat saja guys seperti apa permainannya. Ya guys. Oke, salam Lita Gading. Menurut kalian gimana? Ayo, apa analisa kalian? Yuk kita sharing di sini. Lucu soalnya.